Halo guys, jumpa lagi bersama channel YouTube-nya Anang ATSL 89 di sini guys. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik saja dan bahagia-bahagia saja di hati guys. Oke guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Video kali ini Anang ATSL akan bicara tentang sifat keras kepala guys. Di dalam sifat keras kepala mungkin banyak komponennya ya guys, seperti pemarah, angkuh, mau menang sendiri dan lain-lainnya guys. Dan sebelum saya melanjutkan video saya ini guys, seperti biasanya guys, yang belum subscribe cepat tekan tombol like, subscribe juga share agar channel YouTube-nya Anang ATSL 89 ini guys terus berkembang dan terus berkreasi memberikan video-video yang menarik dan berguna untuk kalian semua, selebihnya untuk saya sendiri guys. Oke guys, perlu diingatkan ya guys, ini sudah mau masuk bulan puasa ya. Berapa hari lagi kita akan menjalani ibadah puasa ya guys ya. Doa Anang ATSL untuk kalian semua guys, semoga kalian senantiasa menyambutnya dengan bahagia dan senantiasa menjalaninya dengan bahagia saja dengan hati yang tulus guys. Oke, kita masuk ke isi videonya guys. Next on. Oke guys, kita lanjut dan masuk dalam pembicaraan ya guys ya. Simak terus video saya ini dan jangan lupa ambil yang bermanfaat ya guys. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian, selebihnya untuk saya sendiri ya guys. Yang namanya watak itu seperti sebuah ketentuan yang sulit bahkan mustahil untuk kita ubah. Watak bisa terbentuk dari lingkungan keluarga, pertemanan, dan masih banyak hal lainnya. Itu pula yang membuat kita perlu menyesuaikan sikap saat berinteraksi dengan orang lain agar tidak terjadi perdebatan atau rasa sakit hati. Karena mereka yang berwatak kurang menyenangkan seperti keras kepala dan suka bertindak kasar pun tidak bersalah atas sifatnya yang seperti itu. Ada beberapa kemungkinan besar yang menyebabkan orang mempunyai sifat yang seperti itu. Sedikitnya saya ini akan bicarakan 5 kemungkinan ya guys ya. Dan masuk dalam ke kemungkinan yang nomor 1. Kondisi keluarga yang kurang harmonis. Kepribadian seseorang tidak jauh-jauh berkembang dari bagaimana kondisi terdekatnya. Di sini bagian yang paling berperan adalah keluarga. Jika kalian memiliki teman atau pernah melihat orang yang sangat keras kepala dan suka bertindak kasar, besar kemungkinan mereka tinggal di keluarga yang kerap melakukan hal yang sama. Peribahasanya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ya guys. Banyak sifat yang turun-temurun ya guys di dalam satu lingkup keluarga ya. Dan masuk ke kemungkinan yang nomor 2. Gangguan pengendalian emosi. Gangguan pengendalian emosi bisa memicu seorang bertindak kasar dan melakukan hal yang tidak seharusnya. Gangguan ini merupakan masalah kesehatan yang harus ditindaklanjuti untuk mencegah kondisi yang semakin buruk. Biasanya hal ini berawal dari sesuatu yang sangat diinginkan dan tidak mau diganggu-gugat namun tidak berhasil didapatkan. Muncul gejala ingin merusak barang, bertindak kasar, dan lain-lain ya guys. Banyak yang seperti ini. Dan masuk ke kemungkinan yang nomor 3. Trauma masa lalu yang tidak dipercaya. Banyak penyebab yang bisa memungkinkan seseorang menjadi keras kepala dan suka bertindak kasar. Selain 2 di atas, ada hal lain yang seperti trauma masa lalu yang tidak dipercaya. Minimnya rasa kepercayaan yang diterima oleh seseorang dapat berpengaruh pada beberapa besar tingkat kegigihannya mempertahankan sesuatu. Bila pada
Bila pada ada trauma yang menempatkan dirinya tidak dipercaya oleh sekitarnya, maka tidak heran jika mereka kerap sekali keras kepala membuktikan hal yang benar. Yang parahnya, usaha ini bisa diikuti dengan tindak kekerasan yang mengancam. Iya guys, kebanyakan yang seperti itu. Tapi tidak banyaklah yang seperti ini. Di kalangan yang saya temui tidak banyak yang seperti ini ya guys ya. Jika ada di antara kalian ya guys, tolong komen di bawah kolom komen ini agar saya membuat video part kedua dari video ini guys. Kita masuk dalam kemungkinan yang nomor 4. Kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Ini guys, ini yang kayak gini saya sering temui yang kayak gini ya guys, kebanyakan. Timbulnya sifat keras kepala bisa memicu dari ini. Dari kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Ini bisa menimbulkan sifat keras kepala ya guys. Mendapat perhatian dan kasih sayang merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Karena jika tidak berkesempatan untuk merasakannya, maka seorang bisa tumbuh menjadi pribadi keras kepala dan kasar. Kedua sifat tadi maklum terjadi sebab semua adalah kebalikan dari lembutnya perhatian dan kasih sayang. Ketidakseimbangan antara kasih dan perhatian akan menghasilkan karakter yang kurang menyenangkan. Iya memang guys. Masuk ke kemungkinan yang nomor 5 guys. Besar di pergaulan yang kurang tepat. Ini banyak ya guys ya. Ini alasan dari betapa pentingnya memilih pergaulan yang tepat. Trauma di usia remaja, terutama di usia remaja, efek dari pergaulan terasa hingga jangka panjang. Jika bergaul dengan orang yang berwatak keras kepala dan suka bertindak kasar, bukan nggak mungkin kita akan berperilaku yang sama. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki kepribadian yang teguh dalam dirinya, akan semakin mudah terbawa arus yang ada di sekelilingnya. Saat bertemu atau berkerabat baik dengan mereka yang seperti ini, sebagian teman seharusnya kita mampu meningkatkan agar memberi arahan dan maksud menggurui. Tanpa maksud menggurui ya. Saya ulang ya guys ya. Kurang jelas ya mungkin ya untuk kalian. Ini alasan dari betapa pentingnya memilih pergaulan yang tepat, terutama di usia remaja. Efek dari pergaulan terasa hingga jangka panjang. Jika bergaul dengan orang yang berwatak keras kepala dan suka bertindak kasar, bukan tidak mungkin bagi kita akan berperilaku yang sama. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki pendirian teguh dan kepribadian yang tepat di hidupnya guys, akan semakin mudah terbawa arus yang ada di sekelilingnya ya guys ya. Kebanyakan yang kayak gini, banyak yang kayak gini guys. Saat bertemu atau berkerabat baik dengan mereka yang seperti ini, sebagai teman seharusnya kita mampu mengingatkan dan memberi arahan tanpa bermaksud mengguruinya. Ya guys, kita harus memberi arahan ya guys untuk mereka, dan kita untuk berkewajiban sebagai teman untuk memberi arahan dan memberikan contoh-contoh yang benar agar tidak terbawa arus. Sebab sebaik-baiknya pertemanan adalah mereka yang bisa membawa dampak positif bagi diri kita ya guys. Watak dan sifat itu memang susah untuk kita ubah ya guys ya.
dan memang susah untuk kita hilangkan ya guys ya. Dan saran saya, tips dari saya, banyak-banyaklah kita belajar sadar diri juga introspeksi diri agar kita tahu baik dan tidaknya, salah dan benarnya untuk diri kita ya guys. Dan kita harus kita harus benar-benar mencermati dalam satu pergaulan, karena banyak yang kayak gini ya guys, kita terbawa arus dalam satu pergaulan sehingga menimbulkan sifat-sifat dan watak-watak tidak baik dari kita. Nah, langkah baiknya kita harus banyak hati-hati dan banyak belajar sadar diri, juga introspeksi diri ya guys, agar kita tahu dalam penempatan diri kita, arahnya kita kemana, dan juga sifat ini kemana, kita harus tahu ya guys, melalui introspeksi diri dan juga sadar diri. Oke guys, dan semoga sekali lagi video saya ini bermanfaat untuk kalian, selebihnya untuk saya sendiri ya guys ya. Dan sekiranya video saya ini cukup untuk hari ini ya guys. Dan jika kalian penasaran dan juga belum jelas, tolong komen di bawah kolom komen ini ya guys ya. Insya Allah saya akan merespon cepat dan membuat video untuk part keduanya ya guys ya. Oke guys, seperti biasanya saya ulangi, jangan lupa yang belum subscribe cepat tekan tombol like, subscribe juga share, agar channel YouTube-nya Anang ATSL 89 ini terus berkembang dan terus berkreasi dan memberikan video-video yang berguna untuk kalian, selebihnya untuk saya ya guys. Dan jangan lupa ya guys ya, ini sudah hampir bulan puasa ya, kita harus senantiasa menyambutnya dengan bahagia. Oke, salam berkreasi dengan pikiran yang jernih. Saya Anang ATSL 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.